Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Dan kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat langkah hukum. Baik hukum administrasi, baik hukum perdata, maupun kalau terpaksa hukum pidana. Di sini Satuan Tugas BLBI menyita aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan perkiraan total nilai sebesar 600 miliar hingga 1,2 triliun rupiah. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Penyitaan ini dilakukan karena Tommy masih belum melunasi hutangnya kepada pemerintah Indonesia senilai total 2,374 triliun rupiah. Apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya? Tidak cukup. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu Presiden mengatur negara. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Jika tidak, maka penyitaan aset akan dilakukan, seperti yang terjadi pada aset Tommy Soeharto. Bisa jadi demo-demo besar yang kemarin bagian dari kesepakatan para elit untuk menjatuhkan Jokowi ketika dia punya niat untuk mengembalikan harta negara itu ke tangan negara kembali. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Sehari sebelumnya, ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut reformasi sekaligus meminta Soeharto mundur. Disebut sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. 18 tahun setelah mundurnya Soeharto, Partai Golkar melalui Munaslup di Bali kembali menengungkan keinginan agar gelar pahlawan diberikan pada Soeharto. Wakil Ketua MPR RI dari DPD Fadil Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Desakan tersebut dilatar belakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI. Di tengah ramainya perseteruan antara pimpinan MPR RI dengan Sri Mulyani, banyak yang berasumsi bahwa konflik itu terjadi lantaran Fadel masih memiliki utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 136 miliar rupiah. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020, Fadil memang tercatat masih memiliki utang BLBI senilai 136,43 miliar atas kepemilikan Bank Intan. Fadil diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Bank Intan tercatat sebagai salah satu penerima dana BLBI. Perlu diketahui juga, Fadil Muhammad memang dikenal dekat dengan keluarga cendana. Terbukti pada tahun 2015 lalu, politisi Partai Golkar itu mengatakan wacana penyematan gelar pahlawan nasional untuk Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, adalah hal wajar karena Soeharto telah mendedikasikan hidupnya untuk memimpin pemerintahan di Indonesia dalam jangka waktu lama. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Beliau kan lebih dari 20 tahun menjadi presiden. Perjuangannya panjang sekali, kata Fadil Muhammad di kantor Golkar Senin 9 November 2015 lalu. Fadil juga menyebut Soeharto adalah bapak pembangunan. Kami dari Partai Golkar berpendapat bahwa wajar Pak Soeharto itu diberi gelar pahlawan dan bapak pembangunan Republik Indonesia. Artinya pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Kita disiksa selama itu di-strom, digebuki. Yang paling menderita bukan di-strom, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal.
kehilangan putra kesayangan Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Menurut Fadil Muhammad, keberhasilan Soeharto di masa pemerintahannya saat menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dengan adanya GBHN, pembangunan Indonesia menjadi lebih terarah karena terdapat panduan dan evaluasi di tiap tahunnya. Kalau dulu GBHN jelas ada target-targetnya dan dijabarkan per 5 tahun dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dan kemudian pembangunan dievaluasi tiap tahun dalam pelita-pelita, ujarnya. Dengan keberhasilan pembangunan di era Soeharto, Fadil juga meminta pemerintah untuk membuat hal serupa dengan GBHN agar pembangunan Indonesia lebih terarah sesuai perencanaan. Nah, kita minta ada GBHN karena itu belum dibuat oleh MPR. Maka sekarang kita ubah dengan target pembangunan. Satu di antaranya adalah indeks pembangunan. Sekarang tidak ada RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah. Ada tapi tidak perlu nampak, ujar Ketua Komisi 11 DPR ini. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Itu awal, dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Pengajuan Soeharto sebagai pahlawan nasional sempat muncul pada 2012 silam. Waktu itu di bulan November, gelar pahlawan nasional telah diberikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, upaya yang menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional belum terlaksana karena banyak penolakan dari masyarakat. Penolakan itu tak lepas dari rekam jejak Soeharto selama berkuasa selama 32 tahun. Dia dan kroninya dianggap harus bertanggung jawab atas beragam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran HAM berat serta tindak pidana korupsi. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Sudah berhenti? Belum. 27 Juli. Penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Presiden Jokowi terbukti sangat serius menghadapi para koruptor perampok uang negara. Bahkan ketika yang harus dihadapi adalah anak keluarga cendana. Nyali beberapa menteri Jokowi di periode kedua ini patut diacungi jempol. Setelah Erick Thohir merombak total BUMN dengan salah satu langkahnya memecat Dirut dan beberapa direksi Garuda, ini giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan ketajaman nyalinya. Mengembalikan aset negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia adalah tugas penegak hukum, terutama bidang korupsi. Hal tersebut juga termasuk tugas dari salah satu kementerian di pemerintahan ini. Tugas pokoknya itu pun dilakukan sesuai dengan prosedur agar uang rakyat tersebut dapat kembali kepada yang berhak. Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu sosok wanita hebat dan pemberani serta cerdas yang dimiliki oleh bangsa ini. Ternyata, Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA telah memutuskan menolak upaya peninjauan kembali atau PK kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional atau TPN. Proyek mobil nasional yang ditangani PT Timor Putra Nasional memang sudah lama ditutup. Namun, hingga kini perusahaan yang awalnya dimiliki oleh Tommy Soeharto itu masih berurusan dengan hukum. Pemerintah menilai Timor Putra Nasional masih memiliki kewajiban. Karena itu, pemerintah mendesak TPN segera melunasi utangnya melalui Kemenkeu di bawah Menteri Sri Mulyani.
Hal ini terkait dengan putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri. Dalam informasi yang dimuat di website Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan dengan nomor register 716PK-PDT-2017 itu diputuskan oleh 3 majelis hakim MA, yaitu Dr. Haji Sunarto SH, MH, Haji Panji Widagdo SH, MH, dan Dr. HM Sarifuddin SH, MH pada 13 Desember 2017 dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018 lalu. Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Sedepina Siahaan menyambut baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu dan bersyukur dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam dan jelas, karena kami sangat meyakini dana tersebut memang hak pemerintah, kata Tio kala itu.